sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Nah, gimana nih teman-teman setelah kalian lihat potongan video tadi, apakah kalian sudah mulai bertanya-tanya apa sih hak asasi manusia itu dan apakah sangat penting bagi kehidupan kita? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahel Putri Audrian. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan NPM B1A023126. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas hukum pidana khusus. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam materi. Baiklah, masuk materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari hak asasi manusia. Jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, pada pasal 1 ayat 1, ia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, selain itu, HAM juga dapat disebut sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak ia lahir. HAM ini bersifat universal, melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut. HAM juga bertujuan untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Jadi bisa dibilang HAM itu sangat penting bagi manusia karena untuk menghindari apa yang tidak diinginkan. Nah, untuk materi yang kedua, kita akan masuk ke dalam materi ciri ataupun prinsip hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia ini berlaku tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal-usul, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. HAM juga mencakup hak untuk hidup, kebebasan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. HAM merupakan anugerah Tuhan yang bersifat kodrati. Dan HAM ini mendorong sikap saling menghargai dan tanggung jawab, sehingga HAM bertujuan untuk ikut mendorong perkembangan dan kemajuan sosial. Nah, untuk dasar hukum dari hak asasi manusia dapat kita lihat dari infografis ini. Dasar hukum hak asasi manusia itu dapat dilihat pada pasal 28A sampai pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak asasi manusia seperti hak hidup, hak tidak disiksa, hak berpendapat, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Dan dasar hukum hak asasi manusia ini juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang membahas mengenai hak asasi manusia. Nah, jika kita membahas mengenai hak asasi manusia, maka kita harus mengetahui dokumen dari hak asasi manusia tersebut atau yang dapat dikenal sebagai DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, DUHAM ini merupakan dokumen hukum pertama yang menetapkan HAM fundamental yang harus dilindungi secara universal. DUHAM merupakan dokumen yang berisi 30 pasal yang menyatakan perlindungan hak asasi manusia. DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Tujuan dari DUHAM ini yaitu untuk menjamin hak-hak asasi manusia sebagai standar umum bagi semua negara dan bangsa. Dan isi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini atau DUHAM ini yaitu pernyataan anjuran yang berisi hak-hak asasi manusia dasar. Dan landasan dari DUHAM ini yaitu hasil pengalaman dari Perang Dunia Kedua. Dan DUHAM menjadi tonggak sejarah hak asasi manusia. Deklarasi ini merupakan respons atas banyaknya dehumanisasi yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Indonesia juga mengakui keberadaan DUHAM dan telah meratifikasi beberapa konvensi HAM internasional, yang diantaranya yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan yang kedua, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik hingga diskriminasi.
Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius, Talang Sari, Trisakti, Semanggi, kerusuhan Mei 1998, dan tragedi Stadion Kanjuruhan. Dan contoh lainnya meliputi pelanggaran hak asasi perempuan, hak atas privasi, diskriminasi terhadap minoritas, dan pelanggaran hak pekerja. Nah, itulah tadi penyampaian mengenai materi singkat hak asasi manusia yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!